Kisah asal mula Lailatul Qadar. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar, atau ada yang menyebutnya malam Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki solih yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya wahai Rasul. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki soleh tersebut. Lalu Rasulullah memulai ceritanya dengan penuh semangat. Dahulu ada seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, laki-laki solih ini melawan musuh-musuh Allah di medan perang hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum mendengarkan cerita Rasulullah tentang laki-laki solih dari Bani Israel tersebut. Beberapa di antara sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapatkan. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Belum tentu usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang baru memeluk Islam ketika usia dewasa. Lantas sekarang tinggal berapa sisa umur kita untuk mendapatkan pahala seperti laki-laki dari Bani Israel itu? Rasulullah menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabat. Pada saat inilah tiba-tiba turunlah malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Seolah-olah pandangan para sahabat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sepeninggal malaikat Jibril, Rasulullah lalu membacakan surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5 kepada para sahabat. Mereka pun bergembira mendengar turunnya surat ini. Sebagian ulama menafsirkan ayat ketiga yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, adalah melaksanakan sholat malam ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lebih baik dari amalan yang dilakukan laki-laki solih dari Bani Israel tanpa mengesampingkan amalan solih seperti membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan lainnya. Selain itu, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya permulaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-1 surat Al-Qadr yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.
Di kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1895. Sesungguhnya, aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa atau dilupakan waktunya pasti. Maka carilah ia pada 10 hari terakhir di malam yang ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang tanda atau ciri-ciri dari Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21.702. Tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam yang terang, sepertinya ada bulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas. Bintang-bintang tidak dilemparkan pada malam itu hingga pagi. Tanda-tandanya adalah di pagi harinya, matahari terbit merata, pancaran cahayanya tidak seperti bulan di malam purnama, dan tidak diperkenankan bagi setan untuk keluar di saat itu. Tanda terjadinya Lailatul Qadar lainnya hanya dapat dirasakan oleh seorang muslim yang khusyuk dalam beribadah, yang mana pada malam tersebut ia dapat merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah yang tidak pernah ia rasakan pada malam-malam yang lain. Ketika Lailatul Qadar turun, bumi diliputi keselamatan dan terbebas dari fenomena alam seperti angin kencang, petir, hujan badai, dan segala bentuk mara bahaya lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-5 surat Al-Qadar yang berbunyi, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Demikianlah kisah asal mula Lailatul Qadar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kedatangan Lailatul Qadar agar umat Islam bersungguh-sungguh mencarinya dengan menggiatkan ibadah. Dan kedua, jangan sia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kesempatan istimewa untuk mendapat kemuliaan malam Qadar. Wallahu a'lam bishawab.